Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh warga pribumi Nusantara dan subscriber Gus Fuad Channel. Di malam minggu ini bersama kita telah hadir Kiai Haji Ja'far Shodiq atau Ampar, Madura. Malam ini saya mau ngulik-ngulik tentang dua buku terbaru beliau. Dua buku beliau yang berjudul, bentar, ini ya. Saya share screen aja. Nah, ini buku yang pertama adalah Ketidakabsahan Nasab Alwi. Ini merupakan buku jawaban terhadap buku dari Robito Alawiyah itu. Kemudian buku yang kedua adalah Israiliyat Yahudi versus Hurufat Ba'alawi. Nah, ini kita akan memperbincangkan dua buku ini secara santai, rileks dengan penulisnya langsung, yaitu Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauzi. Baik, Kiai Ja'far. Ya. Kita mau menyapa audiens terlebih dahulu atau langsung saya nanya-nanya? Langsung saja. Langsung aja ya. Santai soalnya. Santai kan ya. Ya Ja'far, ini dua buku ini dua-duanya ditulis tiga penulis atau ada yang tidak tiga penulis? Ya, kami sebenarnya tim, tapi waktu pekerjaan itu ya cuma kami dan Gus Hasan. Ya, karena ponakan saya, Ki Abdul Ghalib itu sibuk, nggak bisa hadir ke Jogja. Karena penulisannya itu di Jogja. Kenapa harus di Jogja? Saya kalau di rumah juga sibuk, banyak tamu, jadi terganggu. Takut nggak selesai. Jadi dua buku ini hanya ditulis dalam kurun waktu 5 hari. Dua buku 5 hari? 5 hari. Ya, itu luar biasa itu. Kemudian, ya Ja'far, kalau yang saya mau bicara tentang buku itu, Hurafatnya Ba'alwi dulu. Itu berapa halaman ya? Yang hurufat apa yang ketidakabsahan? Hurufat. Yang hurufat, Yang hurufat cuma 24 halaman. 24. Nggih. Ada berapa kisah ya? Di sini kami bagi-bagikan kisahnya itu adalah karena ini hurufat ini ada 5 macam. Jadi di sini ada ijtiro Allah, durhaka kepada Allah. Terus ijtiro ala Nabi, durhaka kepada baginda Nabi. Terus ijtiro ala sahabah, ya durhaka atas sahabat. Kemudian di sini ihanah, menghinakan sesama. Oke, jadi dibagi seperti itu bab-babnya. Kalau detail-detail ceritanya ada berapa ya? Kalau detail ceritanya itu di sini ada 5 bab kan? Iya. Jadi yang bab kelima ini hanya ada satu cerita, terus bab 3, bab 4 ya juga ada satu cerita. Kenapa? Kalau diperbanyak nanti takut pembacanya bosan. Ini hanya sekedar biar tahu tentang hurufatnya Ba'alawi ini yang berpotensi menyesatkan. Sebenarnya seandainya mau ditulis semua banyak, nggih. Jadi biar pembacanya ini cepat hatam. Nah, ini hanya cuplikan-cuplikan gitu dari hurufat-hurufat Ba'alawi. Nggih. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti akan ditulis lagi jilid keduanya Nggih. tentang Saya juga hurufat-hurufat itu ya. nggih. Saya juga menunggu jawaban dari Robito Alawiyah tentang buku yang ini, yang baru terbit, yang baru rilis ya. Kalau memang nanti ada bantahan dari Robito Alawiyah, langsung 5 hari juga kami bikin jawabannya. Berarti ya Ja'far udah siap tempur ini berarti ya. Sudah, nggih. Ya, Jadi di sini juga misalnya nanti Mas Rifki ya, kalau memang ada bantahan, ya juga kami jawab gitu.
Ini ya. Ya Jabar, eh, bisa dicontohkan satu cerita dari buku apa itu? Hurufat Balwi itu ya. Oke, siap. Di sini ya ijtiro Allah, pengakuan Ba'alawi yang kalau yang mengaku Allah kan sudah viral. Oke, Hmm. bahkan kemarin sudah disanggah oleh Kiai Fatah Madura itu bahwa Hmm. itu katanya biar teman-teman tahu. Katanya itu fana. Jadi halul ghaibah apa lagi fana. Beliau mengutip apa dalil dari kitab Fathul Mu'in yang berbunyi la ibrota li fana iwaliin. La ibrota saya ulangi, la ibrota li fana'i waliin. Jadi tidak dianggap fananya orang wali. Itu sudah clear. Okay. Tapi ketika beranalogi dengan konteks yang ada dalam hurufat kitab Syarhul Ainiyah untuk Fakih Muqaddam, itu kayak Fatah beranalogi dengan cerita Mansur Al-Hallaj, terus juga beranalogi dengan cerita walaupun katanya cerita ini ada yang tidak membenarkan tentang Hmm. Syekh Siti Jenar. Hmm. Oke. Oleh Ya. karena itu kami jawab karena dia juga apa uh, menyebut kami di dalam videonya itu, maka kami juga jawab melalui video. Iya. Hmm. Nah, jadi Kiai memang benar kata saya, la ibrota li fana iwaliyin, tidak dianggap fananya orang wali. Tapi di sini konteks ibarahnya itu dengan analogi dengan cocok yang beranalogi Mansur Al-Hallaj dengan cerita Syekh Siti Jenar. Nah, kenapa Syekh Siti Jenar itu dibunuh? Ceritanya itu Hmm. oleh para wali songo. Dan kenapa Mansur Al-Hallaj itu juga dibunuh? Alasannya. Hmm. Alasannya itu karena pernyataannya itu dan perkataannya itu berpotensi menyesatkan bahkan mengkafirkan umat. Oleh Ya. karena itu dibunuh. Nah, Ya. seharusnya kita harus bersikap adil. Hmm. Apabila pernyataan-pernyataan Fakih Al-Muqaddam yang sudah apa berupa ajaran karena ditulis dalam sebuah kitab, yaitu diantaranya Syarhul Ainiyah, makanya ini harus dibunuh juga. Apanya yang dibunuh? Kitabnya di bumi hanguskan. Iya, iya, iya. Iya. Dan kita memohon kepada pemerintah agar peredarannya itu dicabut. Tidak boleh karena berpotensi menyesatkan umat. Nah, ini yang pertama. Iya, Terus yang banyak ini Mas Rifki ya, bukan cuma itu. iya, iya, Iya. iya. Jadi di sini juga yang ditulis dalam kitab Al-Wariqat min Manaqib Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Sadim. Di sini di halaman 303 di sini. Jadi waqala radhiyallahu an. Ini berbunyi seperti ini ibaratnya, nggih. Saya baca Hmm. dulu ibaratnya, nggih. Wa Oke. qala radhiyallahu an qad a'tani al-haqqa at-tasrifa fil kauni kullihi. Nah, hayyan wa maitan. Wa qala li ya 'abdi mulki mulkuka tusarrifu fihi kaifa syi'ta. Nah, jadi di sini yang artinya dan telah berkata radhiyallahu an sungguh Tuhan Allah telah menganugerahkan kepadaku untuk mengatur segala yang ada di alam semesta. Ini Hmm. masuk akal nggak? Ya enggak. Jadi Allah sudah memberi kepada Habib ini, Habib siapa? Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim. Oh, bukan Fakim Kodam ya? Bukan, Oh, bukan beda cuma Fakih lagi. Muqaddam. Jadi Oh, ya, ajaran sesat itu bukan cuma Habib apa Fakih Muqaddam, banyak di antara leluhur mereka. Yang di antaranya itu Arabsi yang apa putranya Simtud Duror itu yang nyemek-nyemek kemarin yang nyimak. Iya, 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 iya. iya itu banyak, Nyimak. bukan cuma satu orang.
Jadi Eh, ini katanya kendali langit dan bumi itu diserahkan kepada satu habib. iya, iya. Ini jelas merusak akidah. Serah Ya. jabatan ini berarti ya. Iya. Oleh karena itu, ya abdi mulki mulku katanya. Wahai hambaku, kerajaanku adalah kerajaan. Tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis yang untuk baginda Nabi saja ya, yang Hmm. sudah apa hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Sayyidul Anbiya wa Imamul Hmm. Mursalin. Ini tidak pernah baginda Nabi bercerita bahwa Allah menyerahkan jabatannya kepada saya, itu tidak ada. Iya, 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 iya. Iya, jadi di sini apa tusarrifu kaifa syi'ta. Kamu gunakan dan kendalikan langit dan bumi ini semaumu. Ada redaksi semaumu gitu, ya wes Iya, sakarepmu gitu ya. sakarepmu ya. Kaifa syi'ta ini. Iya, iya, Semaumu sakarepmu gitu. karepmu. Makanya ini ya mungkin mungkin itu yang menjadi sumber pemahaman dari klan Habib Alwi itu berperilaku sekarep sekarep PDW ya. Ya, iya. Nggih, makanya ini kan ada pengembangan dari ajaran ini. Pengembangan itu katanya Solo itu adalah bendahara Allah. Oh iya ya, bendahara Allah. Pengembangan Ya. kan tinggi. Jadi siapapun yang ingin kaya, yang ingin hajatnya itu semua dikabulkan, doanya dikabulkan, ya datanglah ke Hall Solo. Konsep tuh. Ya, ya. Pengembangan kan. Nah, terus di antara pengembangan itu juga yang sering kami dengar dari mimbar-mimbar mereka, satu kaki Habib yang ahli maksiat dan ahli minum khamr, ahli Hmm. zina, itu lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang ada. Itu tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis, itu tidak ada. Bahkan makalah ulama pun itu tidak ada. Ya hanya ajaran mereka yang berlebihan itu. Seperti Katanya yang ada ya di Sarul Aini ya kalau tidak salah ya. Abu Bakar As-Sindi. ya kan internal mereka, Mas Oh, Rifki. oh mereka ngaku-ngaku sendiri begitu ya itu artinya ya. Ini ngaku-ngaku sendiri, mengagung-agungkan leluhurnya sendiri gitu. Sarhul Aini ya, terus Kunusus Sa'ad, Sarhis Sudur, Al-Wariqat tadi yang saya sebutkan itu internal mereka. Nah, Ya, ya, ya. nggih. Cerita lain ada Dan, lagi? Ya, iya. dan ini ya sebelum ke contoh lain, ini Hmm. menjadi apa sebenarnya awalnya ini ajaran ini adalah bagi internal mereka, tidak boleh keluar. Hmm. Namun kemarin setelah mereka merasa merasa berkuasa, merasa jaya setelah peristiwa 212 itu, seolah-olah Indonesia ini adalah milik mereka dan Indonesia ini adalah takut kepada mereka. Indonesia ini bukan cuma kami dan jenengan Mas Riki. Indonesia. Indonesia dari Aceh sampai Papua. Jadi akhirnya mereka berlebihan dan keluarlah ajaran-ajaran sesat itu yang awalnya itu adalah khusus untuk internal mereka, keluar dibicarakan oleh mereka. Nah, dari sinilah kami masih mengintip, Mas Rifki. Gimana maksudnya mengintip itu? Mengintip tentang itu, siapakah mereka itu sebelumnya, Oh iya, dan iya. siapakah leluhur mereka itu sesungguhnya. Kok ini ada dakwah sirriyah, dakwah batiniyah. Setelah saya kaji, saya talaah, ternyata yang punya dakwah sirriyah batiniyah itu adalah Maimun Al-Qaddah. Iya, Nah, iya. disinilah saya mengintip. Oh, ini ada kesamaan. Katanya pepatah eh, yang terkenal sudah jenengan pasti hafal. Buah tidak jatuh jauh dari tangkainya. Iya, Nah, iya, iya. katanya syair juga Allahumma sholli ala Muhammad. Idza taba aslul far'i taba furu'uhu wa min ajabin qad zadat syauki bil wardi. Nah, artinya idza taba aslul far'i. Jadi kalau usul cabang itu baik, maka usul-usulnya akan ikut baik. Hmm. Iya. Jadi kalau pohonnya
bagus, ya buahnya juga bagus, Juga kan seperti bagus. itu. Atau kalau buahnya bagus, berarti pohonnya bagus. Gitu juga bisa. Sebaliknya. Tapi terkadang nih, Mang, ada pohonnya tidak bagus, tapi buahnya itu luar biasa. Nah, Ya, di sini ya. syair memberi contoh seperti bunga mawar, Hmm. yang pohonnya itu berduri, tapi bunganya itu menjadi simbol cinta sedunia. Luar biasa, ya. Tapi itu hanya sedikit. Iya. Sedikit. Ya, Iya, terkadang itu hanya seperti itu. Nah, Hmm, dari ya, ya. intipan saya ini makanya apa? Keluarlah semangat untuk mengkaji dan menggali. Nah, siapa sebenarnya leluhurnya Ba'alawi kok mirip sekali dengan Ubaidillah bin Maimun. Ini sekarang yang menjadi apa ya? Yang Rame lah. menjadi iya rami, banyak yang Hmm. nyangga. Tapi ini apa dibicarakan nanti setelah bukunya selesai. Iya, 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 iya. Itu Nah, nanti terus buku sekarang buku yang apa? ketiga kan berarti ya. Iya. Nah, setelah ini insya Allah terbit itu. Terus di sini juga ada hurufat-hurufatnya di antara hurufat-hurufat Ba'lawi yang sesat dan menyesatkan itu. Nah, wa kana min jumlati ma kutiba bihi ila Sa'ad annahu qala. Hmm. Nah, dari sebagian yang sudah ditulis dan diberikan kepada saat itu bahwa sesungguhnya Fakih Muqaddam itu menulis. Ini menulis. Nanti nanti jangan ditakwil ini apa dalam keadaan fana. Kalau fana itu kan ngelantur. Masa orang fana orang-orang nggak sadar bisa nulis kan gitu. Iya, 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 iya. Yang ditulis kepada Syekh itu Uri jadi ila sidratil muntaha sab'a marrat wa fi riwayatin ah, sab'atan wa isyrina marratan wa fi lailatin wahida wa fi riwayatin sab'ina marratan. Nah, jadi di sini artinya yang ditulis kepada saat itu Fakih Muqaddam itu uri jadi dinaikkan dia ke Sidratul Muntaha. Saya dinaikkan dimikrojkan ke Sidratul Muntaha dalam satu malam itu 7 kali. Dari sebagian riwayat 27 kali. Dari sebagian riwayat 70 kali. Iya, iya. Ini mengalahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang Hmm. selama hidupnya itu hanya mikroj 1 kali. Dan yang 1 kali itu di dalam Al-Quran sudah diuaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu surat Al-Isra itu juz 15 Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kata-kata subhana. Hmm. Setiap kabar atau pernyataan yang dibuka dengan kata-kata subhana itu pasti kejadiannya luar biasa. Oleh karena itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Nah, di sini. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberi kabar akan kebenaran mikrajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan malam mulai dari Makkah dari rumah sampai ke Masjidil Haram sampai ke Palestina Masjidil Aqsa kemudian diangkat ke langit demi langit hingga sampai di Sidratil Muntaha. Nah, ini cerita. Nah, Hmm. terus apa tujuannya? Nah, tujuannya itu apa dari cerita tersebut? Nah, tujuannya itu linuriyahu min ayatina. Agar kami, katanya Gusti Allah, agar kami memperlihatkan kepadanya apa? Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jadi apa yang dilihat oleh baginda Nabi waktu itu? Beliau ketemu dengan Nabi Adam, dengan Nabi Ibrahim dan beliau melihat neraka dan semua siksaannya. Beliau juga melihat surga dan semua kenikmatannya. Nah, kemudian beliau baginda Nabi menerima wajibnya sholat 5 waktu yang awalnya itu 50 kali. Nah, sampai abadi sampai sekarang kewajiban itu karena itu adalah merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Nah, di sini Fakih Muqaddam ini mi'raj 70 kali satu malam. Oleh-olehnya apa? Sate kambing ya. Kan naik, kan Hikmahnya naik, apa? naik pakai kambing kan. Ya kalau Sate 7 kali kambing. ya kan naik turun kan terbakar juga itu. Ya ini guyon-guyon. Makanya yang kami tuliskan di sini juga, Nggih, biar netizen dan teman-teman dan seluruh pemirsa juga menyaksikan. Ah, katanya tebahnya kendaraannya Fakih Muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Ah, Iya. Saking berarti saking seringnya sampai hafal ya. sampai hafal, berarti jalan di langit itu kayak apa ya? Apa Ya, hotmik, apa paving, apa ya Jafar, Nggih, itu cerita tentang Mi'raj itu tadi saya dengar itu ditulis sendiri oleh Fakih Muqaddam. nggih, Betul ya? Ditulis nggih, sendiri. nggih. Oh, oh iya 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 iya. Iya, iya. Ya itu Jadi kan banyak Mas Rifki, ulama-ulama terdahulu yang menyesatkan. Siapa yang berbicara bahwa dirinya Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha itu sesat seperti Imam Qodhi Al-Iyad, hmm, penulis kitab Asy-Syifa dan juga ulama besar Indonesia seperti Bahyai Hadratus Syekh, Bahyai Hasyim Asy'ari menyesatkan. Nah, kan. nggih, Ya ya ya. menyesatkan. Kalau ya satu lagi cerita ya, yang mungkin ada nggak dari buku itu cerita yang belum populer di media sosial ya, di buku Ada, itu? ada. Ya. Nggih. Saya cari dulu nggih. Gini Hmm. ya. Di halaman 18 di nomor 4 dari bab 1 Hmm. Istiro Allah. Jadi ini dalam kitab Qurratun Nazir eh, fi manakib Al-Habib Al-Qud Muhammad bin Tohir bin Umar Al-Haddad halaman 294. Halaman 294. Nggih. Jadi ibarahnya berbunyi seperti ini. Wa qala qaddasa sirru ila tasrif fil qaul bi izni rabbi. Jadi Allah sudah menyerahkan kendali alam semesta ini dengan izinnya katanya. Apa yang beliau ceritakan Habib ini, Allah menaikkan aku ke Lauhul Mahfud. Ini jarang sekali diceritakan. Jadi Hmm. Allah mengangkatnya ke Lauhul Mahfud. Wa ra'aitu dan saya melihat diwanal wasilin, catatan-catatan induk Lauhul Mahfud. Siapa saja yang sudah sampai di catatan tersebut. Nah, di sini. Siapa saja yang sampai ke Lauhul Mahfud itu dan melalui metode apa atau jalan apa mereka itu sampai. Di sini disebut satu persatu. Hmm. Saya melihat walidi katanya. Abah saya. Abah saya itu sampai di Lauhul Mahfud dan namanya sudah tercatat, tertulis di sana. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri melalui metode atau jalan al-ibadah. Ini sudah dijelaskan. Al-ibadah. Terus, waro'aituni dan saya melihat diri saya sendiri sampai di Lauhul Mahfud itu melalui apa? Min sittati asyara torikon dari 16 metode atau 16 jalan. Wah, ini banyak ini. Kalau abahnya hanya satu. Ini Hanya enam satu, belas 16. Iya, iya. Jadi ini yang jarang sekali didengarkan. Ya, ya. Ini merusak privasi Allah dan ini juga merendahkan kebesaran uh, dan kekuasaan Allah. Ini. Nah, jadi Kenapa, oleh karena kenapa itu, bisa gini? Ya, saya hmm, pengen di situ. Mengapa hmm, cerita itu bisa ya nilai telah merendahkan atau merusak privasi dan kekuasaan Allah ya? Gimana itu penjelasannya? Biar mengerti. Allah itu adalah salah satu gaib.
Makanya di Al-Quran, di awal Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Hmm. Orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Apa yang gaib itu? Sesuatu yang tidak pernah kami lihat. Surga, hari Hmm. akhir, neraka, ya termasuk kerajaan Allah, Sidratal Muntaha, arasnya Allah itu sesuatu yang gaib. Jadi para anbiya pun tidak pernah melihat itu. Kok ini anak cucunya Ubed Al-Maimun Al-Qattani kok bisa melihat ke sana? Ya, itu merupakan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, hambanya atau zat-zat yang lain atau apa makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini tidak bisa privasi Allah. Nggih. Oleh karena itu kami mengimani semua itu karena Al-Qur'an yang menjelaskannya. Nggih. Lah kok ini Begitu. ada Habib yang bisa melihat dan membaca Lauhul Mahfudz gitu ya. Nggih. Iya, iya, iya. Baik. Yai Jafar, eh, Hmm. mengapa hurufat Ba'alwi itu penting diceritakan kepada umat ya? Sehingga ya itu termotivasi untuk membukukannya. Meskipun itu Nah, sampel-sampel aja. ini pertanyaan yang luar biasa. Nggih. Jadi kita kembali kepada ilmu. Kita kembali kepada sabda baginda Nabi. Ini bukan berdasarkan hawa nafsu, apalagi kebencian. Tidak. Nggih. Ketika kita kembali kepada ilmu, ya kepada agama, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu." Hmm. Yang pertama, uh, tahrifan ghalin, wa ta'wilal jahilin, wa intihalal mubtilin. Yang artinya begini. Jadi katanya baginda Nabi membawa atau memikul uh, kepada ilmu atau agama dari setiap generasi orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, atau orang-orang yang terpercaya. Jadi yang akan menjaga agama Allah itu atau ilmu dalam konteks ini Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa? Dari setiap generasi ke generasi sampai ke bawah, ialah orang-orang yang terpercaya. Min kulli khalafin udulu. Dari apa? Dari tiga hal yang akan menghancurkan agama. Jadi ingat teman-teman ya Mas Rifki, tiga hal ini yang bisa menghancurkan agama. Yang pertama, tahrifan ghalin. Di sini perbuatan merubah-rubah agama itu, Al-Quran dan Al-Hadis, itu oleh orang-orang yang berlebihan di dalam beragama. Ini dirubah-rubah. Nah, seperti yang tadi, Mi'raj itu. Ini kan Hmm. pekerjaan orang yang berlebihan di dalam beragama. Terus seperti tadi mulki mulkuka. Ini adalah uh, pekerjaan orang-orang yang berlebihan di dalam beragama. Nah, terus kemudian yang ini yang pertama. Nah, yang ini yang banyak terjadi menghancurkan agama-agama yang sebelumnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai orang-orang ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah sekali-kali kalian itu berlebihan di dalam agama kalian. Wala taqulu, dan jangan sekali-kali kalian itu berkata atas nama Allah illa bil haq. Nah, jadi yang tadi itu masuk ya mengaku Allah, terus serah serah terima jabatan dengan Allah, itu masuk ini. Masuk Nah, ya. terus mengintip apa catatan-catatan Lahul Mahfud.
Wala taqulu 'alallahi illal haq. Ini yang pertama apa? Tahrif, pemalsuan atau apa? Mengganti Ajaran Al-Quran, agama. Al-Hadis tinggi oleh orang-orang yang berlebihan di dalam agama. Terus yang kedua, takwil al-jahilin. Iya, uh, takwilnya orang bodoh Hmm. tentang agama. Takwilnya orang bodoh tentang agama ya seperti tadi apa yang saya sampaikan kemarin juga nyemek-nyemek itu yang Hmm. katanya hikmatnya itu mengeluarkan syahwat zina. Ini takwilan yang salah dan melenceng, berarti ini masuk kepada golongan takwilnya orang bodoh. Nah, terus yang ketiga apa? Intihalal mubtilin. Ya, apa di sini? Pemalsuan orang-orang yang batil, memalsukan agama. Salah Hmm. satunya pemalsuan kuburan, karena kuburan itu bagian dari agama. Dimalsukan. Iya, iya. Itu pemalsuan orang yang batil. Hmm. Pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan, pemalsuan cerita, itu masuk Sejarah. di sini. Ya, Ziarah, sejarah. sejarah. Jadi yang saya tunggu sekarang ini, para kiai dan para kiai sepuh dan para kiai pondok pesantren, ayo dong bicara. Nah, oleh karena itu, kenapa kok nggak ada yang bicara sampai sekarang ini? Bahkan Majelis Ulama Indonesia atau organisasi-organisasi Islam yang besar, seperti NU dan Muhammadiyah, kenapa diam? Oleh karena Hmm. itu, kami berinisiasi untuk membuat buku ini Hmm. sebagai ungkapan dakwah dari kami, karena sudah yang sepuh-sepuh sudah diam, kiai-kiai yang besar itu sudah diam. Nah, oleh karena itu kami yang bergerak dan juga nanti semoga nanti ini sampai kepada mereka. Oleh karena itu 1.000 dari buku ini kami sosialisasikan nanti untuk dibagi-bagikan kepada para alim ulama, kepada bahkan ke MUI, Majelis Ulama Indonesia juga kami nanti sampaikan agar dikaji, ditelaah mana kepedulian kalian semua terhadap agama, tauhid dan akidah kita yang sudah diobok-obok oleh klan Ba'alawi. Ya, ya, Gitu. ya. Baik, baik, Yai Ja'far. Artinya Gitu. kalau misalnya gini ya, Ja'far. Gitu. Misalnya cerita hurufat Balwi itu tidak dibendung gitu. Bahayanya apa bagi umat? Oh, bahayanya ini pensesatan umat. Kalau Bima diantaranya ya, Hmm. nyemek-nyemek buah dadanya seorang perempuan, bahkan di situ ada suaminya, itu nanti dibiarkan. Bagaimana generasi-generasi kita, generasi-generasi penerus kita, generasi-generasi penerus bangsa, dan bagaimana umat Islam yang ada di Indonesia ini, para generasi-generasi penerusnya nanti karena sudah berbentuk buku yang bernama Arab Kunusus Sa'adah, gudang-gudang kebahagiaan, ternyata di gudang-gudang kebahagiaan itu terjadi nyemek-nyemek itu. Bagaimana Itu nanti kalau mereka anak cucu kita nanti melakukan itu, apakah itu tidak menyesatkan mereka? Ini diantaranya. ya Terus, diantaranya. ini bagaimana nanti kalau generasi penerus kita karena ini sudah berbentuk kitab ajaran-ajaran mereka mengaku apa yang Fakih Muqaddam itu mengaku Allah, apakah nanti tidak berpotensi dari generasi kita mempercayai bahwa Fakih Muqaddam itu adalah Allah? Apakah itu tidak murtad, Mas Rifki? Iya, iya, iya. Bisa jadi pemurtadan massal mungkin ya. Pemurtadan massal nanti jadinya. Oleh karena itu kami membuat buku ini agar menjadi risalah terbuka, surat terbuka kepada para khususnya para ulama sepuh, para kiai, dan juga secara umum kepada seluruh masyarakat bangsa ini bahwa ajaran klan Ba'alawi itu adalah sesat dan menyesatkan.
Dan siapa yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, tolong jawab dengan dalil dan ilmu. Jadi bagaimana menurut kalian semua, para kiai, para pemuka agama, para pengurus organisasi tentang ajaran sesat ini? Apakah menurut kalian semua ini tidak sesat dan menyesatkan? Kalau tidak sesat, apa alasannya? Apa dalilnya? Kalau memang sesat menyesatkan, kenapa kalian diam? Kan gitu. Iya, Gitu. iya. Nggih. Masuk. Masuk. Ya. Baik, oh ini apa namanya itu kan buku yang pertama. Ya Jafar, buku itu Nggih. diberi kata pengantar Yai Akil Siroj atau tidak? Nggih. Kami kan kemarin suan, kan ada di YouTube kami itu. Hmm. Sama Gus Hasan suan kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau tentang karya kami ini yang pertama tentang ini polemik nasab, dan kami juga sampaikan, Kiai, polemik nasab ini bukan hanya sekedar polemik nasab, tapi di sini ada ajaran sesat, gerakan ajaran sesat yang mengatasnamakan nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan karena Hmm. alasan inilah kami merasa terpanggil untuk menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW yang terselubung di dalamnya ada ajaran sesat. Ya. Berarti di Jadi buku kalau itu, memang ya kalau memang ini sampai ke kalangan Mbak Alawi, cerita-cerita khurafat ini silahkan disanggah, iya, silahkan dibantah kalau memang katanya mereka ini tidak sesat. Nah, hmm, di sini kami juga apa, setiap khurafat kami sertakan penjelasannya dan dalilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti itu, biar pembaca nanti terang benderang bahwa ini adalah ajaran sesat sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan petunjuk hadis. Seperti itu, Mas Rizky. Oke. ya. Berarti di buku yang Hurufat Balwi itu ada kata pengantar dari Kiai Said Akil Siroj, begitu ya ya. Iya. Bahkan Kak Hmm? mantan Wapres Oke, ke Maruf Ma'ruf Amin. Amin, nggih. Bahkan nggih ke Ma'ruf Amin itu tertarik, nggih. Beliau itu bilang kepada kita, kalau nanti bukunya jadi, silahkan datang lagi ke sini. Saya minta 4 dari 2 buku itu. Jadi 8 nanti jumlahnya. Saya minta 4 dan insya Allah nanti saya rapatkan di internal MUI. Itu katanya beliau. Hmm, Nggih. iya. Mau dirapatkan dan mau dibicarakan tentang ini, kesesatan-kesesatan ini. Ya semoga. Nggih. Alhamdulillah, tapi kemarin Kiai Khodil Nafis di dalam YouTube-nya kayaknya sudah mulai berbicara bahwa cerita-cerita sesat Ba'alawi seperti menurunkan rantai emas dari langit. Nah, itu. Eh, itu mungkin kalau mungkin salah saya, nampaknya itu ceramah 1 tahun yang lalu mungkin itu. Mungkin ya, oh nggak tahu, saya baru dengar sekarang ini. Sekarang ya, iya. Apakah ini termasuk dari respon MUI kepada apa yang kami sampaikan? Apa itu 1 tahun yang lalu? Saya nggak tahu. Nggak tahu, ya. Iya, Mudah-mudahan nanti ada respon positif iya. dari MUI, iya, demi menjaga agama yang kita cintai. Seperti itu, Mas Rifki. Iya, kami juga ya bukan berharap sih, sebenarnya kita juga nggak peduli. Kalau saya pribadi ya, MUI mau merespon atau enggak ya monggo-monggo aja gitu. Itu kan tanggung jawab MUI, secara moral mereka punya tanggung jawab mau menunaikan tanggung jawabnya apa enggak gitu. MUI tidak merespon, kita kan tetap jalan ya untuk Tetap, memberikan ini kecerdasan. iya, pedoman kami bukan MUI, tapi karena MUI itu adalah ulama-ulama sepuh yang apa, yang di bermitra dengan pemerintah di dalam Ya, agama. Oleh karena itu kami sangat berharap, ayo ya. dong kita jaga. Nah, terus kita kembali kepada pembebasan uh, Baitul Maqdis di era Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, bukan bukan berniat menggurui para Hmm. kiai-kiai sepuh, Mas Riki, tapi Ya. mengingatkan, nggih. Ingat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, nggih. Ya. Oke. Barangkali ini bermanfaat, jadi para kiai, para petugas pemerintah atau para organisasi yang bermitra
bersama pemerintah. Ingat dulu ketika pembebasan Baitul Maqdis di era kepemimpinan Sayyidina Umar, terjadi perselisihan tentang undang-undang yang akan diterapkan di Baitul Maqdis itu di antara Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah. Apa pesan Sayyidina Umar? Kita harus bersikap adil. Katanya Sayyidina Umar, kita berpakaian terhormat ini, kita mempunyai jabatan terhormat ini semua karena agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada para ulama, sepuh, para kiai, bukan menggurui tapi mengingatkan. Jadi kalian semua dihormati, dihargai. Kalian semua mempunyai majelis yang ribuan atau ratusan, bahkan puluhan pun. Kalian semua dihargai sehingga dipercaya menjadi petugas MUI Majelis Ulama Indonesia. Ini ulama, mengatasnamakan ulama. Okay. Jadi mempunyai semua itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalian adalah salah satu orang yang berjuang di dalam agama. Oleh karena itu, ketika kita berjuang di dalam agama, kita harus bersikap adil. Maksud saya bersikap adil itu siapapun yang melakukan kesalahan ya harus ditindak, harus diberitahu. Misalnya klan Ba'alawi melakukan kesalahan, kesesatan seperti yang ada di buku ini, ya ditindak dong. Wahai klan Ba'alawi, kami minta hapus semua dakwah-dakwah sesat atau ajaran-ajaran sesat yang tertulis di buku kalian. Hapus semua, dan ini tidak boleh beredar karena berpotensi menyesatkan umat. Ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW 14 abad yang silam dengan sabdanya, laukanat binti Fatimah sarokot lakotok tu yadaha. Seandainya putri kesayanganku Fatimah ini mencuri, katanya baginda Nabi, seandainya, maka saya potong tangannya. Jadi jangan sampai karena muhibbin kalian, karena junjungan kalian Ba'alawi melakukan kesesatan lalu kalian diam, bahkan kalian membiarkannya. Jangan, tidak boleh. Di dalam agama tidak ada tebang pilih. Siapapun yang melakukan kesalahan, ya harus ditindak. Ya imam besar kalian melakukan kesalahan, ya harus ditindak, ya harus disampaikan. Tidak ada sampai tidak ada seseorang pun yang kebal hukum agama, tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan berteriak kepada pemerintah itu tidak adil kalau kalian sendiri tidak adil. Iya, Mas Rifki. Jafar, itu review atau bedah buku singkat di buku yang kedua ya, yang Khurafat Ba'alawi. Kalau kita pindah ke buku yang pertama yang berjudul Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi, itu juga diberi kata pengantar oleh Yai Said Akil Sirot dan Kiai Ma'ruf Amin. Bahkan di buku katanya beliau Kiai Said Akil Sirot itu harus ilmiah, katanya. Siap Kiai, siap, siap. Kami siap dikoreksi kalau pernyataan kami di media ataupun yang di buku ini salah, kami siap dikoreksi dan kami siap memperbaiki. Siap dikoreksi ya, iya, enggak apa-apa ya. Enggak sih, kalau memang salah. Iya. Enggak di ini ya, enggak dicap sebagai iblis ya. Katanya kalau ada yang mengkoreksi cucu Nabi itu katanya iblis, katanya. Ya, makanya itu jangan kami dicap iblis atau pembenci dzurriyyah, bukan. Kami ini penyayang dzurriyyah yang asli nasabnya. Kalau yang palsu ya dijelaskan dong, nasab kalian putus gitu. Buktinya kalau putus ini buktinya tidak terverifikasi kitab sesama, tidak ada surah istifadah dari abad ke-4 sampai ke abad 8. Jelaskan sudah, nggak apa-apa. Kita apa?
katanya Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi kita dituntut saling menasehati satu dengan yang lainnya. Kalau Mbak Alawi salah ya nasihati. Iya, kalau saya salah ya saya siap dinasehati. Iya, gitu Mas Riki. Oke. Itu berapa halaman ya yang Yang buku yang ketidakabsahan? ini ya. Iya, Ya, yang oke. ini 72 halaman. Ya. Jadi ya Jadi, artinya kalau ini ya kan oke. buku Robito Alawiyah tuh 500 sekian atau kita bulatkan aja 600 sekian gitu ya. Itu 600 Iya, itu dijawab hanya dalam 72 halaman ya. iya. Awalnya tak jawab dengan 10 halaman, tapi takut terlalu takut dibilang sombong deh. Iya, iya, iya. Itu ini ya, 72 halaman itu berapa bab? 72 halaman itu sebentar. Ini saya sendiri belum belum megang buku fisiknya ini. Oke, 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 oke. Nah, kesimpulan-kesimpulan akhir dan di sini di akhir saya juga mengutip sekilas tentang nasab asli mereka kepada Maimun Al-Fatah. Kalau penjelasan secara rinci nanti menunggu buku ketiga. Hmm. Gitu. Jadi sekilas info tentang nasab mereka ke Maimun Al-Fatah sudah ada di sini. Ya, Oh, sudah ada di situ ya. Itu iya, masih sekilas begitu kan, belum sekilas detail. info. Iya, iya, iya. Ini babnya. Ah, Di ini daftar bab isi. yang terakhir ini catatan khusus. Enggak, iya enggak dikasih nomor ini babnya. Oh, iya, iya. Gitu. Tapi yang pertama kami juga apa ya? Dari bab pertama itu membantah mereka, bukan membantah ya, meluruskan mereka yang mengutip dari kitab Rosair, disclaimer bab subutun nasab itu kami luruskan karena mereka salah. Terus yang Hmm. kedua, kami menjelaskan bahwa mereka itu salah mengaplikasikan kaidah ilmu nasab. Hmm. Gitu. Karena mereka menukil ibarah secara lengkap dari metode isbat nasab. Yang pertama yaitu sukro wal istifadoh, yang ada 4 syarat yang harus dipenuhi, tapi mereka langgar. Terus yang kedua, tuntutan kitab zaman, terverifikasi kitab zaman, yaitu kutubun nasabin al abdal. Jadi kalau Hmm. mau mengisbat nasab dengan metode yang kedua, yaitu harus ada catatan kitab sezaman yang berkesinambungan segitu gitu, Mas Rifki. Enggak cuma Oke. satu kitabnya Al-Burqa Al-Musifah Ali Asad, kalau tidak harus berkesinambungan dari zaman ke zaman gitu. Kalau Iya, kalau iya. cuma satu ya saya pun bisa buat kitab Iya, kita misalnya. bikin aja di zaman ini ya. Iya, bikin aja di zaman ini selesai. Cepat, mungkin enggak sampai 5 hari, 2 hari Iya, selesai. iya, iya, iya. Itu saya ini apa nulis-nulis iseng itu cerita-cerita Hmm, sejarah Tarim ya. Pokoknya tak oke. karang sendiri aja kan. Pokoknya kalau nggak pakai kitab sezaman kan boleh ngarang-ngarang sendiri kan. Boleh ngarang-ngarang sendiri. Oke. Iya kan. Iya. Tidak bisa disalahkan karena kaedahnya mereka adalah tidak perlu kitab sezaman. Begitu. Hmm. Ya, di Terus, buku itu apa dijawab juga tentang persoalan-persoalan atau apologetik dari klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu seperti misalnya ulama-ulama terdahulu telah mengisbat misalnya atau tunjukkan kitab yang membatalkan nasab Alwi misalnya. Apakah dibahas juga atau tidak? dibahas secara lengkap. Oke. Bahkan Hmm. bantahannya di bawah saya tulis juga. Misalnya, katanya Hadratus Syekh Bahasim As'ari mengakui nasab Ba'alawi atau mengisbat nasab Ba'alawi. Nah, di situ kami juga tulis di bawahnya konteks ibarahnya Hadratus Syekh Bahyai Hashim Ash'ari itu bukan dalam konteks isbat nasab. Kenapa seperti itu? Karena tidak dijelaskan cara isbatnya melalui metode yang mana. Ini satu.
Terus yang kedua, di situ hanya penyebutan Sayyid kepada penulis Sulam At-Taufiq. Setelahnya Hadratus Syekh itu menyebutkan penulis Ihya Ulumuddin, yaitu Sayyid Imam Al-Ghazali, juga disebut dengan Sayyid. Kalau memang itu adalah isbat, penyebutan Sayyid itu, penyebutan isbat, berarti Imam Ghazali ya juga Duriyah dong. Sayyid Ya. Imam Ghazali. Seperti itu, Mas Rifki. Jelas nih. Ya, jelas, jelas, jelas. Jadi Itu saya juga pernah. yang dimaksud oleh beliau, kata-kata Sayyid ini lughawiyan, secara bahasa, bukan istilahiyan, bukan secara istilah. Maksudnya itu tuan yang terhormat begitu mungkin ya. Kata di kalau naik pesawat, ladies and gentlemen. Iya, iya. Bukan para tuan. Ya. Berarti dengan buku itu nanti para pembaca bisa mengkajinya sendiri, memperoleh jawaban-jawaban yang jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang beredar di publik tentang Nasabah Alwi itu ya. Kemudian bisa mengkomparasikannya sendiri dengan buku yang ditulis oleh tim Robito Alawiyah itu ya. Insya Allah kalau sudah baca buku ini, ya insya Allah. Jadi pembaca ini akan tahu selama ini yang dibuat dalil oleh mereka, baik di bukunya itu maupun di panggung-panggung atau di channel-channel media, insya Allah masyarakat, rakyat Indonesia ini akan tahu cara menjawab dan menjanggahnya. Insya Allah karena itu ya miliki buku ini biar kalian tahu. Ya, biar jelas begitu. Satu lagi, ini di buku itu saya dengar-dengar itu, apakah dibahas juga tentang isbat nasab palsu yang tercantum di buku Robito Alawiyah itu? Ya sudah. Bahkan juga sudah. Nasabah yang mereka tulis, yang katanya mereka itu mengisbat mereka, kami sanggah satu persatu. Satu persatu ya. Satu persatu. Bahkan di sini ada syahadah. Syahadah palsu. Kenapa saya bilang palsu? Karena di bawahnya itu mereka cantumkan linknya. Setelah kami telusuri dari link tersebut, ternyata itu mengambil dari Facebook. Syahadah nasabnya itu dari Facebook yang dirubah foto dan dirubah yang asli nggak ada fotonya, cuma dikasih fotonya salah satu mereka, terus namanya dirubah. Ini terlalu ambisi. Berarti nanti para pembaca bisa membaca kembali bukunya Robito Alawiyah, kemudian cari syahadah nasab di situ, kemudian dicek sendiri. Dicek sendiri. Itu asli gitu ya? Iya. Dicek sendiri. Di footnote ya? Apa namanya, linknya itu ada di footnote-nya ya? Iya, betul. Ya, gitu. Itu dibuktikan sendiri, bisa dibuktikan sendiri oleh teman-teman yang berminat membaca kembali. Baik, ini kan harganya 75.000. 75.000 itu satu buah buku atau sudah dapat dua? Sudah dapat dua. Jadi satu paket. Satu paket ini 75. Mas Rifki. Kalau beli satu apa bisa? Dari tim-tim teman-teman yang tim-tim kami, biar katanya biar habisnya sama, ya harus satu paket lah. Satu paket gitu ya. Ya. Baik teman-teman, itu informasinya, dua buku langsung 75.000. Pemesanannya bisa klik link di sematan di kolom komentar atau di kolom deskripsi video ini ya. Silakan dimiliki, dipelajari untuk menambah wawasan bagi teman-teman di dalam mengarungi polemik nasab yang nampaknya tidak akan usai-usai. Gimana menurut Yai Jafar? Tahun 2025 kita masih akan mengedukasi tentang polemik nasab ini atau bagaimana, Yai?
Kalau menurut saya, insya Allah kalau tesis saya ini keluar tentang cerita Maimun Al-Qaddah ini, insya Allah selesai. Hmm. Insya Allah. Insya Kalau Allah tidak ya. ada, ini yang belum selesai itu karena pongkol nasab mereka UPET itu kan dibatalkan. Terus Hmm. kalau memang dibatalkan atau difiktifkan, lalu mereka itu anak cucunya siapa? Kan begitu Mas. Nah, Ya, ya, ya. oleh karena itu kami cari jawabannya, kami membantu klan Ba'alawi para habaib ini yang sampai sekarang polemik nasab berjalan selama 3 tahun, mereka tidak mampu menghadirkan hujah, dalil dan petunjuk bahwa memang Ubed itu tidak terverifikasi oleh kitab Zezaman sebagai putranya As-Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Ya, 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 ya. Terus yang kedua, sekarang tokoh leluhur Ba'alawi itu katanya fiktif. Kalau fiktif, kemudian mereka itu anaknya siapa? Oleh karena itu kami membantu Kiai Imad dan para Habib ini ya yang tidak kunjung selesai sampai sekarang. Kami cari leluhurnya Ba'alawi ini yang asli yang mana. Kalau memang Ubaid bin Ahmad bin Isa itu tidak terverifikasi kitab Zezaman, terus siapa yang terverifikasi kitab Zezaman? Satu. Terus yang kedua, kalau memang Ubaid ini putus nasabnya karena tidak ada tanda-tanda yang jelas sebagai putranya Sayyid Ahmad bin Isa, lalu Ubaid ini anaknya siapa? Nah, kan gitu. Terus Ya, kalau ya. Ubaid ini tidak ada tokoh-tokoh sejarah yang menulis sebagai anaknya Ahmad bin Isa, terus yang ada di sejarah itu Ubaid anaknya siapa? Nah, dari 3 hal ini kami mencari untuk membantu para Habib di Indonesia. Ini kasihan, bapaknya hilang sudah selama 500 tahun, kan kasihan hilang kan. Ya, kami berusaha berjuang dengan pengetahuan kami dan kajian kami melalui kitab-kitab yang ada. Katanya Ubed ini adalah tokoh historis dan bapaknya juga tokoh historis dan anak-anaknya ini tokoh historis bahkan disebut sebagai Pakih Mukaddam gitu ya. Nah, Hmm. ternyata sudah kami temukan. Iya, benang merahnya pun juga sudah kami temukan. Kami rangkai, kami susun siapa itu Maimun, siapa itu Ubed, terus siapa anaknya, kemudian siapa cucunya, kemudian siapa penerusnya, terus ini berkembang di mana, ini adalah orang-orang hebat memang Gi. Orang-orang Hmm. hebat, orang-orang sukses, Gi. Sama seperti sekarang yang kita lihat. Orang-orang hebat, orang-orang sukses, sudah mendirikan sebuah kerajaan, menjadi Ya. khalifah sampai berapa generasi, iya, ternyata sampai ke sini juga cara dan berpikirnya tentang politik dan agama ya sama dengan Sama. leluhurnya. Terus Ya. ya berakidah juga sama dengan leluhurnya, berlebihan di dalam agama juga sama dengan leluhurnya. Terus apa yang mau dibantah? Ya, ya. Kayak Kalau gitu. misalnya ya, misalnya Iya. Robito Alawiyah atau klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu ndak apa namanya ya, ndak terima disambungkan ke Maimun Al-Qadda kan ndak apa-apa ya, ya. Kan sudah. Pertama yang tidak terima Zaini. Iya. Hmm. Menyanggah di channel YouTube-nya. Kami jawab. Menyanggah lagi kami jawab. Akhirnya taslim. Nah, terus Hmm. Rumil Abbas yang digadang-gadang sebagai pembela terhebat dari kalangan akademisi. Oh, Gitu. historian palsu itu ya, ndak ini. Ya, makanya kan sudah bertemu dengan kami di Komal TikTok. Oh iya, Iya, iya. sudah terjadi perdebatan yang kami abadikan di dalam channel itu kami. Ya kan Hmm. akhirnya juga Rumil Abbas ya waktu itu ya menyerah Nah, kan ini. Ya, tapi kan kalau sekarang apa ngomel-ngomel lagi yang biasa gengsi dong dia kan gitu. ngomel-ngomel lagi. Terus Kiai-Kiai Madura juga ada kemarin di Fatah. Sebenarnya, Sampai nonton sebenarnya ya, ya. bukan yang kayak Fatah dulu. Oh, Belum, kayak belum ke Fatah, sana. iya, iya, iya. Hmm, belum ke sana. Jadi Fatah nonton debat. Hmm, terus ya kami layani lah. Tujuan Hmm. kami bukan untuk hebat-hebatan, dah. Biar mencerdaskan anak bangsa di dalam menghadapi polemik nasab ini. Akhirnya mundur. Ya,
Terus yang terakhir yang sebenarnya itu kembali mengutip tentang alam mangkul yang sudah terjadi diskusi dengan Zaini di channel YouTube-nya, masih diulang lagi. Akhirnya tergelincir, terpeleset kalau alam mangkul itu sealam yang dipindah dari isim fa'il, isim maf'ul, katanya nggak boleh dikasih al. Waduh, kata saya ini, ya ini sebenarnya apa ya, tingkatan bawah dong ini. Santri-santri Oke. saya insya Allah banyak paham tentang halaman. Nggak usah ke tingkat para ulama, nggak usah, apalagi ke para kiai, ke atasannya enggak. Jadi Ya, akhirnya dia beranalogi dengan nama Hamidun yang diambil dari isim fa'il katanya. Nggak boleh dikasih al. Makanya saya jawab, kalau Hamidun nama Hamid nggak boleh dikasih al, terus Al-Hamid itu mau dikemanakan junjungan Anda Habibnya. Alhamdulillah. Iya, ya gusur dong Al-Hamid nggak boleh. Ya, ya, ya. Nggak boleh pakai Al-Hamid. Makanya saya jelaskan ini bukan Al-Ta'rif, Kiai, saya bilang gitu. Ini Al-Nisbah, nisbah nasab. Ya, Nggih. Ya, alhamdulillah sampai sekarang belum ada jawaban lagi. ya, Saya apa siap lagi? itu kalau memang ada jawaban kedua ya ya tak jawab lagi kan gitu. Gimana lagi? Rungkat satu persatu. Iya. Gimana Oleh ya? karena itu rungkat satu persatu para pembela nasabah Nabi itu. Mungkin. Ya, ya, Saya sudah ya. serukan kepada para kiai pribumi, tolong jangan ikut-ikutan tentang nasab ini. Biar Habib sendiri yang menjawab. Ya, ya. Iya, urgensinya apa bagi kalian para kiai? Toh memang kalian berdebat dengan saya dan mampu mengalahkan saya. Atau sebaliknya, saya mampu mengalahkan kalian semua. Ya ini nggak akan memberi solusi terhadap konflik nasab ini karena Ba'alawi tidak akan pernah mengakui itu. Mm-mm. Benar kan Bang Kang Devi? Iya, 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 iya. Nggak ada faedahnya. Gak ada bedanya. Ya, Kalau sama para kiai. Ba'alawi, iya. Kalau sama Ba'alawi, iya bungko. Nah, Ya, itu. ya. Oke. Ya, kalau para kiai itu apa namanya ya, umpamanya tidak mau Hmm. ikut-ikut dalam hal pembahasan nasab, ya tidak apa-apa gitu. Hmm. Eh, Namun baiknya ikut-ikut dalam pembahasan pembelokan makam, pembelokan sejarah, doktrin sesat, cerita hurufat yang sebagaimana dituliskan oleh Kiai Ja'far dan kawan-kawan. Itu kan Hmm. memiliki tanggung jawab untuk memberitakan dan memberi apa namanya edukasi yang lurus kepada masyarakat tentang itu kan Yai. Nggih, seperti yang saya sampaikan tadi di awal Hmm. video ini, nggih. Ya, Jadi ini ya. bukan hanya sekedar polemik nasab, tapi di sini adalah usaha untuk menjaga nasab baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari hurufat-hurufat yang menyesatkan umat. Itu, Mas Rifki. Ya. Baik, terima kasih Yai Ja'far Sodik Batu Ampar. Kita sudah 1 jam tak terasa ini. Ini saya bacakan secara cepat ya. Nggih. Komentar-komentar dari teman-teman yang hadir. Nusantara Bangkit NKRI Jaya, terus gaungkan kebenaran walaupun itu pahit, tapi obat bagi umat-umat yang tersesat dalam lembah kenistaan. Muhammad Hmm. Rohim butuh perjuangan dan keikhlasan untuk mencerahkan umat yang udah lama terdoktrin kesesatan. Itu ya, jenengan sudah nonton video ndak? Yang salah seorang kiai dari Rembang kalau tidak salah ya, yang akhirnya itu Maimun gitu. Bahwa Indonesia itu terkena bencana, banyak bencana itu karena menyakiti Habib gitu. Sudah nonton belum? Belum, belum, Belum ya. Iya, belum. jadi sekelas sekelas kiai itu bisa terdoktrin semacam itu, ya. Apalagi masyarakat yang ya, awam lah katakan begitu ya. Aku Nggih. Trisna Leksi, bisa dibeli di aplikasi Shopee gak mas bukunya? Bisa, itu linknya ada di situ. Guntur, selamat malam Gus, Sendera Nima, Kang Min, kemudian Sohibul Garomah, Jember Nima, Yai, dan Hasan Basri, Magelang hadir Nima, Bunga Ombak Fishing, Madura hadir Kiai,
Kayak beda tretan TV. Engki Langkong, Putri Andita Banyuwangi hadir nderek nyimak Gus Fuad. Sentanu delegasi wewenang double double. Oh ini tentang tadi yang cerita hurufat itu tadi. Agus Yulianto Indramayu hadir. Sidik Abi Darda Purwakarta hadir. Sentanu merasa setara atau bahkan lebih tinggi dari Allah soal memadamkan api neraka. Kacau tidak, saudara? Ya itu juga ada cerita itu bisa memadamkan Nggih, api nggih. neraka. Al Jazi, Derek Gus, Denny Doang. Oh ini tadi saya sudah baca itu. Ya, saya Mas Denny Doang kami menangkap spirit dari Mas Denny gitu. Ya baik kita berjuang bersama-sama gitu. Kalau ada kurang-kurangnya ya kita lengkapi bersama, sempurnakan bersama. Karena ini baru 2 atau 3 tahun berjalan. Kita butuh kontribusi semua pihak lah. Sohibul Gharomah, kitab itu sudah ngajak murtad, Kiai. Gimana ya? Kitab yang apa? Kitab-kitab Balawi internal itu sudah ngajak murtad atau Iya, gimana ya? nggih, betul. Ngajak murtad memang. Kalau mengaku Ngajak, apa, membenarkan Fakih Muqaddam, yang mengaku Allah itu ya murtad, iya, iya, murtad. iya. Nggih. Terus lanjutkan. Abi Ngaspan dari Palembang hadir Nima. Kemudian Hangga Bayo Pamungkas, Mukibin tolong dengar ini Sima baik-baik semoga cepat tobat. Gilang Caniago 4 juta balwi katanya nantang kita ladenin. Tahun 65 PKI kita bantai. Sekarang ada komunis Yaman nantang. Cucu-cucuan ada akun cucu-cucuan ini. Iya, mantap tambah kuat Kiai Madudin dan Kiai Ja'far nih. Takdir sudah. Amin, Nusantara amin. Bangkit NKRI Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek ngawasai sugeng daluh para sederek sedoyo Mas Rifki nggih. Denny doang susah menyadarkan jongos-jongos cucu Ubed karena saking lamanya mereka terdoktrin oleh kepercayaannya, apalagi Jabodetabek karena memang basis mereka. Eh, Cucu-cucuan dengar dengar Sayyid Maliki aja cucu si Ubed pasti ketar-ketir. Gawat nih, ada cucu yang asli. Yai Jafar, jenengan kan belajar di Sayyid Malik Alwi Al-Maliki itu ya, ya, ya. Nggih, 10 tahun. 10 Beliau tahun. 10 tahun, Ge. Itu beliau bukan Balawi kan? Bukan, beliau Bukan ya. itu Al-Hasani, Al-Idrisi Al-Hasani, nggih. Al-Idris. Jadi Al-Maliki itu bukan nisbah nasab beliau, tapi Al-Maliki itu adalah nisbah mazhab beliau, Imam Malik. Jadi kalau nasabnya beliau itu Al-Idrisi Al-Hasani. Nggih. Al-Idris Al-Hasani. Soalnya ini kan saya lihat itu ada upaya pemberian kesan bahwa beliau itu Balawi, bahwa beliau itu Habib di Indonesia ya. Nah, di buku mereka, di buku mereka itu menyeret nama beliau. Nah, di buku Keabsahan Nasab Ba'alawi itu Oh, menyeret nama beliau. Oleh karena itu oke. kemarin waktu penulisan kan saya yang bicara, Gus Hasan yang ngetik kan. Hmm. Setelah nyampe di posisi As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Gus Hasan nggak berani. Ini guru jenengan katanya. Saya nggak berani ngetik. Silakan jenengan ngetik sendiri dan bicara sendiri. Ya Betul. sudah. Iya, saya luruskan itu bukan kasusnya sama dengan Hadratus Syekh. Itu hanya penghargaan dan memberi hormat kepada Mbak Alawi karena ada terjadi silah keilmuan di sini, sanad keilmuan. Iya, bukan Oh, dalam keadaan isbat seperti itu. hmm, Ya, kemarin saya juga ada yang sebenarnya Mas Riki ya, dari hmm. teman-teman alumni ada yang nelpon, ada yang inilah kok Said Muhammad menyebut namanya Said Muhammad lah. Kalau ente adil, saya bilang gitu. Silahkan Mbak Alawi suruh menarik ibarah yang menyeret Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini terhadap nasab mereka, polemik nasab mereka. Karena Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu tidak pernah ikut campur atau ikut-ikutan terhadap nasab mereka. Ya, Jadi saya sampaikan kepada yang nilfon itu minta para Ba'alawi itu untuk menghapus nama Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ditulis di buku mereka kalau Anda atau kalau kalian semua teman-teman alumni itu peduli terhadap Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Oke. ya, baik, baik. Kemudian ini imigran surga, geromah kakek Sugiono nyemek-nyemek boba.
Iya. Amir Hamzah. Iya itu, aduh, gimana ya, kisah itu terlalu vulgar untuk dijadikan sebuah kitab dan ajaran yang direlasikan dengan agama gitu. Amir Hamzah, penyimpangan yang halus dan sempurna. Rendi Saputra, Kabib Halu mabuk kecubung. Jidna Sifaul, mantap keilmuannya. Rendi Saputra, jangan tertipu dari penampilan. Kabib-kabib penipu nasab, makam palsu, jual air. Putri Tunggal, Balwi merasakan Nusantara, biang huru hara. Rahmadi Udi, Banten, Madura, sudah buat buku. Ayo, setiap daerah buat buku juga sampai seluruh masyarakat tercerahkan dan mampu menangkal kedustaan Kabib Klan Mbak Alwi. Oke, motivasi yang sangat baik ini. Monggo teman-teman yang memiliki kemampuan untuk meneliti, mengkaji, dan menulis, monggo dibikin bukunya. Semakin banyak, semakin baik. Rasya Gifan, Lutfi bin Yahya, Badut Yahudi, dianggap wali menjadi ketua sufi dunia tapi suka joget. Yahudi stres. Randy Saputra, di Yaman pecah. Yaman Utara dan Yaman Selatan. Ternyata Pak Lawi asal Yaman Selatan, ideologi PKI. Papa Yasin, Pasuruan, Nyimak Gus. Pasuruan ini kandang Habib juga nih kalau tidak salah ya. Iya, Yuli ketua 7, ketua Robitohnya. Negara gitunya ya. Iya. Yuli 71, nasab palsu, Arab palsu, masih aja ingin diakui Ahlul Bait. Gak percaya Habib kafir katanya. Mimpi. Itu masuk juga enggak ya di buku tersebut? Jadi kalau tidak percaya Habib kafir, itu ada enggak ya di kitabnya ya? Kalau ya kitabnya ada, tapi di buku ini belum. Oh Mungkin belum nanti ya? di cetakan kedua tak kembangkan sedikit nih. Iya, iya, iya. Karena ada ya, itu banyak ceramah-ceramah dari Habib Balwi itu dan budak-budaknya ya mengatakan bahwa mencintai Habib itu wajib hukumnya. Jadi Iya, dihukumi itu kan wajib. iya, untuk menghegemoni akidahnya umat agar Hmm, agar rela menjadi budaknya mereka kan gitu. iya. Dan mereka menggunakan dalil, dalil Al-Quran, hadis gitu untuk membenarkan kewajiban mencintai Habib. Kiana, lanjutkan ya Imad. Ihe. Dan di Sabudra, kami memang bahaya. Pelat geng aku cucu Nabi. MS Abadi sehat selalu. Kiai Ja'far. Salam dari Sumeneb, Madura. Di, Amin, Su- amin. di Sumeneb belum ada sosok yang tegas seperti Kiai Ja'far, Gus Hasan Syarif, dan kawan-kawan. Kalau Kiai Ja'far ini Pamekasan ya? Ya? Pemekasan gitu, pemekasan. Pamekasan. Ya. XDI, tampaknya kenapa H ini pada diem, Habib mungkin ya. Saya curiganya lari ke bisnis dulu dan lain-lain. Karena kalau hilang keturunan Nabi tersebut, jadi hilang juga semua itu. Ya ada beberapa lini bisnis dari Habib itu, merek-mereknya itu, tapi saya sendiri belum meneliti apakah benar atau tidak. Yang Hmm. kalau itu terkonfirmasi milik Habib ya butuh kita boykot itu. Wahyu Prihanto, Palangkaraya, Kalteng hadir, Anak Amanah Kuningan hadir, Pehongs. Kalau masih tawasul ke Fakih Mukodam, itu bagaimana Kiai? Kalau kalau menurut saya apa ya, bertawassul kepada orang yang sesat itu ya tidak boleh, Mas Oh, Rifki. boleh. Iya, iya. Iya, ya kalau memang dia pingin atau meyakini ya haknya mereka. Iya, kami tidak boleh merampas haknya orang lain. Itu hak asasi manusia. Iya, iya, iya. Tapi yang jelas kalau tawasul ke Fakih Mukodam, tawasul ke orang sesat, gitu kan ya? Apa apa Iya, gunanya? apa gunanya? Iya kan, udah jelas kita apa namanya? Ya tradisi kita itu ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ngapain ke Fakih Mukodam yang ya ada yang ngomong fiktif, kalaupun tidak fiktif ya sesat, mau gimana lagi? Ngapain kita wasul ke Fakih Mukodam? Kemudian Fathur Rahman, Kaji Fatenggilis Mulyo, Surabaya hadir. MS Abadi, Sumenep Loyo Kiai. Enggak tahu saya kalau ini gimana ya Sumenep, keadaan Sumenep. Sepemantauan Memang ya Jap. memang belum ada, belum ada yang muncul. Mudah-mudahan setelah ini muncul sebenarnya nggak loyo lagi gitu. Ya, mudah-mudahan. Ayo teman-teman, ini kita saling bahu membahu ya. Yang di Sumenep, monggo. Fathur Rahman, mantap Kiai Ja'far, sehat selalu. Amin. Cuak, salam dari Perenduan, Kiai. Oke. Waalaikumsalam. Baik itu kolom komentar kita pada malam hari ini. Kiai Ja'far, sebelum kita tutup, Oke. ada last statement sebagai penutup. Oke. Baik. Jadi teman-teman, ini adalah penjelasan. Kita kembali kepada
Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di awal ayat, di awal surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Yang artinya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dialah Allah yang mengajarkan kita Al-Qur'an. Iya, untuk memperbaiki agama dan perilaku kita. Terus kemudian khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Yang mencipta manusia, kita semua ini adalah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita al-bayan. Nah, jadi ini tafsir khusus dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Apa itu al-bayan? Di tafsir-tafsir yang ada, al-bayan itu katanya hidayah, al-bayan itu apa, pembeda di antara yang hak dan yang batil. Tapi untuk ini yang khusus dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang diajarkan ke saya dulu, al-bayan itu adalah penjelasan. Penjelasan. Ini hadir penjelasan kepada kalian semua di dalam menghadapi polemik nasab. Penjelasan ini ya mencakup semuanya di dalam kita beragama dan kita bisa mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini al-bayan untuk kita semua agar kita bisa menghadapi polemik nasab ini dengan secara ilmiah, dan insya Allah mudah-mudahan polemik nasab ini segera berakhir. Nanti setelah keluar buku berikutnya itu sebagai petunjuk al-bayan siapa sebenarnya leluhur Ba'alawi. Dan mudah-mudahan setelah buku ketiga ini terbit, Ba'alawi kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada petunjuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat satu pesan baginda, barang siapa yang mengakui bapaknya orang lain sedangkan dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka bersiap-siaplah, al jannatu alaihi haram, surga baginya itu adalah haram. Oleh karena itu takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman, semoga petunjuk ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, sehingga kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengakhiri polemik ini dengan cerdas. Dan semoga petunjuk ini juga mencerdaskan kita semua dan mencerdaskan para anak bangsa dan para penerus kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian Mas Rifki. Monggo. Baik, terima kasih ya Jafar. Mudah-mudahan bismillah klan Habib Alwi segera kembali ke jalan Allah. Kalau tidak juga kembali ke jalan Allah, mungkin bisa kembali ke Tarim Hadramaut. Begitu ya Jafar ya. Baik, terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih juga kepada Yai Ja'far Sodik Batu Ampar. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,